bergirang suasana surga. Turunlah suasana surga, turunlah. Coba katakan suasana surga, turunlah. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga, suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Haleluya. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan itu. Rasakan kuasa Allah. Haleluya. Rasakan kuasa. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan, rasakan kuasa Allah. Rasakan. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Kembali kita ulangi, katakan suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam ibadah kita. Kita ucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Dari penyembahan kami mengundang Bapak Sintua Herman Peri Panjaitan untuk berdoa. Kita sembah Tuhan. Bagaikan tanah kering. Hadirmu di hidupku.
Tuhan, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Tuhan atas setiap kami. Kami rindu lawatan Syaban Robo. Kami buka hati kami selebar-lebarnya bagi aliran air-Mu yang terus. Panukanku, panukanku. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, demikianlah Bapa, kami datang Tuhan kembali Tuhan, tersungkur di kaki-Mu melalui penyembahan kami hari ini, persekutuan kami Bapa, di dalam ibadah penyusulan Roh Kudus, oh Tuhan, akan tercurah di tempat ini Bapa. Demikianlah Kau mempersatukan kami Bapa, di dalam pujian penyembahan kepada-Mu. Kami serahkan Tuhan tubuh jiwa roh kami, biarlah lawatan-Mu bekerja Tuhan, Roh Allah bekerja melawat penjama kami Bapa, sehingga hati kami terus terarah Bapa kepada pujian penyembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami ini. Engkau Tuhan yang menghadirkan suasana surga. Roh tercurah Bapa di tempat ini, melingkupi kami Bapa, pribadi lepas pribadi, mulai dari anak kecil, tunas remaja, pemuda-pemudi, bahkan Bapa, kaum Bapa, kaum Ibu, bersama dengan hamba-hamba-Mu Bapa di surga. Persatukan kami Tuhan, persatukan hati kami, persatukan roh kami Tuhan, sehingga kami Bapa memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Demikianlah Tuhan, Engkau memandang dari surga, Engkau mencurahkan roh-Mu bagi kami Bapa, sehingga itulah menjadi penolong bagi kami, untuk menolong kami, memberi kami kekuatan baru, semangat yang baru Bapa, dalam bertepuk tangan, puji-pujian, menyembah Engkau Bapa. Demikianlah Bapa dalam surga, hamba-Mu yang memimpin kami, Evangelis Tony Lukas Bapa, biarlah roh puji-pujian turun atas hamba-Mu, mengalir bagi kami, mempersatukan kami Bapa. Baik itu pemain musik dan singer Bapa, sehingga menjadi sinkronin yang indah Bapa, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sehingga pujian penyembahan kami Bapa boleh menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati-Mu Bapa, sehingga kami Tuhan dipenuhi dengan Roh-Mu Bapa. Demikianlah Bapa, kami serahkan lingkupan ibadah kami ini Bapa. Biarlah kuasa tangan-Mu Bapa, Kau ulurkan bagi kami, menopang kami Bapa, sehingga kami Bapa penuh dengan sukacita. Balut bungkus ibadah ini Bapa, pagari dengan bala tentara Tuhan,
malaikat Tuhan. Sehingga kami Bapa dengan sungguh-sungguh menghadirkan Bapa Engkau di dalam hidup kami Bapa. Sehingga pada saat ini Bapa, dengan kesukaan yang daripada Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru Bapa. Demikianlah Bapa seluruh rangkaian ibadah kami. Engkau Tuhan yang mengambil alih altar-Mu Tuhan. Demikianlah Bapa, kami serahkan Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Kami tetap terus memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih berdiri, kita mau memuji-muji Raja di atas segala raja. Kita mau bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Yakin di malam yang ketujuh ini Roh-Nya akan dicurahkan lebih lagi atas setiap kita yang membuka hati, yang percaya, yang berfokus kepadanya. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan, Bapak Ibu, para hamba Tuhan. Kita masih terus memuji-muji Tuhan. Kita percaya kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Untuk menaklukkan musuh. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Musuh
Tuhan dalam Yesus. Haleluya. Kita berdoa untuk firman Tuhan dan persembahan. Nanti Bapak Guru Lamur Sitohang akan berdoa. Kirimkan apimu, hujan dan angin. Kirimkan apimu Tuhan. Haleluya. Kirimkan apimu Tuhan. Hujan dan minyak kudus berhembuslah dan ubahkan kami Tuhan. Kirim api, minyak, hujan dan anginmu. Hujan dan segala bangsa, segala suku dan setiap jiwa yang telah kau tebus, yang telah kau nyatakan firman-Mu, nyatakan firman-Mu. Roh Kudus membimbingku, kami nantikan Engkau dan pergi dalam nama-Mu Tuhan. Kirimkan api-Mu Tuhan. Haleluya. Kirimkan, kita percaya api Tuhan, api Roh Kudus akan dikirimkan pada kita malam hari ini. Haleluya. Oh Tuhan, kami percaya. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu Tuhan. Angkat tangan kita, katakan, oh, segala suku dan setiap jiwa yang telah kau tebus, nyatakan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus membimbingku, kami nantikan Engkau dan pergi dalam segala bangsa, segala suku. Setiap jiwa yaitu kita yang telah kau tebus ya Tuhan. Nyatakan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus membimbingku, kami nantikan Engkau dan pergi dalam nama. Kami nantikan Engkau Tuhan. Kami nantikan Haleluya Yesus, glory haleluya Bapa di dalam surga. Kemuliaan hormat kami persembahkan Tuhan kepadamu Bapa, atas anugerah Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh tinggikan nama-Mu Bapa, kami boleh agungkan nama-Mu dari setiap jiwa, pribadi lepas pribadi yang datang kepada Tuhan,
yang telah Tuhan selamatkan, yang telah Tuhan panggil kami Tuhan menjadi umat-Mu Bapa, umat pilihan-Mu, umat kesayangan Tuhan. Kami percaya itu Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami Bapa. Engkau Tuhan telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa Tuhan untuk menyembah-Mu Bapa di dalam surga. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Glory haleluya Jesus. Haleluya Bapa di dalam surga. Let everybody say haleluya Jesus. Mengalir Tuhan jamahan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Mengalir Tuhan kuasa-Mu Bapa bagi setiap jiwa yang datang kepadamu Bapa. Penuhkan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Tuhan sebentar lagi Bapa kami akan mendengarkan perkataan firman-Mu Tuhan. Ubah hati kami terus Bapa. Baharui terus hidup kami Tuhan. Supaya kami Tuhan semakin disempurnakan, dikuduskan Bapa melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, lewat perkataan firman-Mu Bapa, kami akan dimerdekakan Bapa. Kami akan diberkati Bapa di dalam surga. Berfirman Engkau Tuhan bagi kami Tuhan pada malam hari ini. Kuatkan kami Bapa, penuhkan kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Mengalir dari bait suci-Mu Tuhan, mengalir dari bait kudus-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan perkataan firman-Mu Bapa, urapi mereka Bapa di dalam surga. Pakai mereka Tuhan. Yang pertama Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Penginjil Joel Harapan Parulian Siagian Tuhan. Oleh pengurapan-Mu Tuhan, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Bapa. Ada hikmat, ada pengetahuan yang disampaikannya kepada kami Bapa. Sehingga kami Tuhan semakin teguh di dalam iman. Percaya kami Tuhan kepada-Mu Bapa. Dan juga Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta kami Sori O'Brien Samosir. Tuhan, Engkau yang memilih hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman penggembalaan itu di dalam kami Bapa di dalam surga. Urapilah hamba-Mu Bapa di dalam surga. Oleh Roh-Mu Tuhan, oleh pengetahuan Tuhan, oleh hikmat Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan, jiwa kami yang haus ini Tuhan, dipuaskan, dipenuhkan Tuhan dengan sukacita surga. Yaitu firman-Mu yang hidup. Persembahan yang kami bawa kepada-Mu Tuhan. Berkati Bapa di dalam surga. Tuhan menerimanya Tuhan. Engkau jadikan Tuhan persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Setiap jiwa, pribadi lepas pribadi yang mempersembahkannya kepada-Mu Bapa. Berkati Tuhan seluruh kehidupan mereka Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga dari umat-umat-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan seluruh kehidupan mereka Bapa. Sehingga mereka Tuhan semakin melihat perbuatan Tuhan ajaib Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan tetap pelihara semangat kita. Haleluya. Justru dalam kelemahanlah kuasanya bekerja sempurna dalam kita. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tersambut firman Tuhan pertama. Nanti Bapak Penginjil Joel Harapan Parulian Siagian akan menyampaikan firman Tuhan. Buka hati kita, fokus kepada firman Tuhan. Inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Kita bersorak sambut firman Tuhan.
kebal. Angkat suara. Ini tahun Yobel, tahun pembebasan buat kita. Dia datang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang pertama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang kedua, yang akan disampaikan Bapak Pendeta Muda Suari Obran Samosir dari Injil Yohanes pasal 14, satu ayat firman Tuhan yang sudah biasa kita dengarkan. Kita baca secara bersama-sama Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-18. Sudah ditemukan? Mari kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan juga bagian-bagian orang yang percaya pada zaman itu. Sebelum dia dikatakan masuk kepada apa yang sudah Tuhan rencanakan atau penggenapan firman di dalam hidupnya, bahwa dia dikatakan akan meninggalkan dunia ini, kembali kepada tahta di surga. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ketika dikatakan gembala itu yang digambarkan di sana pergi atau tiada bersama-sama dengan mereka, dikatakan oleh firman Tuhan mereka di sana dikatakan tercerai-berai, atau serigala-serigala akan datang untuk memangsa mereka di sana. Tetapi perhatikan apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan dari sejak semula. Perhatikan nubuatan oleh Nabi Joel 780 tahun sebelum Roh Kudus dicurahkan. Dia sudah bernubuat bahwa seorang penolong atau Roh Kudus, yang sering dikatakan sekarang ini adalah Roh Kudus, penolong, penghibur. Tuhan sudah di sana merencanakan atau akan memberikan kepada kita anak-anak yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Nah, perhatikan di sini digambarkan bahwa manusia itu dikatakan mereka akan seperti yatim piatu. Tentu kita semua memahami atau mengerti bagaimana kehidupan ketika kita lihat katakanlah seorang anak yang tidak memiliki orang tua atau ibu di sana. Ya. Ini sering di tengah-tengah dunia yang nyata kita lihat bahwa mereka sering tidak ada penghargaan atau mereka tidak dihormati di sana. Puji Tuhan, dari hal-hal yang kecil sederhana kita lihat, dari hal-hal contoh dunia sekarang ini, kita gambarkan kepada iman percaya kita. Makanya dikatakan di sini, aku tidak meninggalkan kamu. Nah, diutuslah seorang penolong. Makanya dikatakan Roma pasal 8 ayat 26 itu, kelemahan-kelemahan manusia itu sudah ada di dalam diri mereka. Yang pertama dicatatkan di sana bahwa mereka tidak mampu berdoa. Yang pertama dikatakan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hal-hal sederhana kita lihat dulu. Saya saksikanlah, saya sebelum datang ke Pentakosta ini saya nggak bisa berdoa.
Atau saya sudah datang ke Pentakosta ini, saya juga belum bisa berdoa. Tetapi yang saya rasakan ketika Roh Kudus turun kepada saya, maka di sanalah saya bisa berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Hal-hal seperti itu yang sederhana yang Tuhan lihat di dalam hidup kita. Kita baca dulu bersama-sama dulu. Inilah hal yang pertama yang kita pahami dulu. Masih banyak memang pekerjaan Roh Kudus, tapi hal-hal yang sederhana kita lihat dalam hidup kita. Karena sekarang ini kan kekristenan ini udah Kristen berdoa pun nggak bisa. Saya sendiri, mungkin kita semua mengalami seperti saya nggak bisa dulu berdoa. Tetapi ketika saya menerima baptisan Roh Kudus tahun 2008, maka di sanalah saya bisa berdoa untuk pelayanan, berdoa untuk keluarga, dan berdoa untuk orang lain. Puji Tuhan, itu adalah pekerjaan yang dikerjakan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita baca dulu sebentar Roma pasal 8, ini firman yang sudah sering kita dengarkan ini. Ayat 26. Sudah ditemukan? Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji Tuhan. Dikatakan bahwa kelemahan di dalam manusia itu mereka tidak bisa berdoa. Dan dikatakan di sini adalah tujuan Roh itu diberi supaya kita bisa meminta apa yang menjadi kerinduan di dalam hati kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hal-hal yang sederhana. Tidak usah dulu kita terlalu tinggi kita pikir ketika Roh Kudus itu diberikan kepada saya, maka saya bisa langsung mengusir setan. Enggak, bukan itu tujuan pertamanya. Ya. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 16 dikatakan ketika Roh Kudus itu diberikan tujuannya apa? Menginsapi kita. Bukan dikatakan untuk supaya kita memiliki kuasa. Tetapi hal-hal yang sederhana yang mendasar dari keimanan kekristenan itu. Berdoa ini adalah hal yang mendasar dari iman percaya kita. Puji Tuhan. Kira-kira hal yang mendasar dari berdoa ini seorang katakanlah seorang percaya kepada nggak bisa berdoa, bagaimana kelanjutannya? Kan tidak bisa. Makanya dikatakan kan Roma pasal 12 yang pernah kami katakan iman itu juga kan dikaruniakan, dan dikatakan jangan kita pikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang Tuhan tempatkan karuniakan dalam diri kita. Sama dengan Roh Kudus, jangan kita berpikir oh nanti saya ketika sudah dibaptis Roh Kudus, ketika ada orang rasus setan saya doakan, enggak. Tetapi dikatakan menginsapi, mengingatkan, menghibur, menolong. Puji Tuhan. Hal-hal yang sederhana dari keimanan itu. Ya. Hal-hal yang sederhana. Makanya jangan kita sampai hanya berhenti dalam ibadah 10 malam ini. Puji Tuhan. Boleh kita berjanji? Mau dah kira-kira. Saya mau janji bukan hanya 10 malam ibadah pengurapan. Ibadah pengurapan nanti kalau disuruh kita mau rodo kita. Benar. Karena saya yakin tahu. Alana itu kitung, ya. Teh itu kita boleh hubereng butikan. Ada kurasa entah 30 orang yang tambah dari ibadah berapa atau Pak Guru. Saya lihat. Alana huberkan, ayo nih datang dari ibadah pengurapan biasa. Hanya sedikit. Dari yang biasa datang beribadah hanya kita lihatlah. Berkau maju kiri kanan munazo. Berkau maju. Karena biasa naruh ibadah pengurapan dong kan. Nah biasa naruh. Hanya yang biasa-biasa datang ibadah ini tambah berapa lah tambah ini. Jadi bukan Tuhan enggak mau mengasihi baptis Roh Kudus itu sama kita, bukan. Tetapi kita tidak mau datang. Puji Tuhan. Itu. Ya,
Karena memang masalah baptisan Roh Kudus ini adalah semua adalah waktunya Tuhan. Puji Tuhan. Seperti itu waktunya Tuhan. Mau kita pun contohnya marjunggele, tahu marjunggele kan? Berbolak-balik atau lompat-lompat di situ. Ya. Kalau bukan waktu Tuhan, gimana kan waktu Tuhan? Dikatakan semua indah pada waktunya Tuhan. Makanya saya katakan pas 2 puasa, bagaimana Tuhan memberikan, bagaimana kita mengetahui seorang yang haus kalau dia tidak meminta. Ada yang tahu? Katakanlah anak-anak kita ini, siapalah, entah si Sarah inilah. Nah, kira-kira bisa dah bawa segala itu saya mama si Sarah ini memberikan dia air. Kalau dia tidak berkata, mak saya haus, maka orang tuanya mengetahui dia haus ketika dia berkata saya haus. Puji Tuhan. Dan demikian Tuhan memang maha tahu. Kita baca dulu supaya jelas, supaya jangan melanglang buana pikiran kita. Oke, mana supaya dapat Roh Kudus ini? Simpel, datanglah kepada Tuhan dengan penuh percaya. Haleluya. Seturut waktu Tuhan diberikan. Jadi jangan melanglang buana pikiran kita. Seperti ini harus seperti ini. Kita baca Injil Yohanes. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia menghadiri satu perayaan besar orang Israel. Kita baca bersama-sama firman yang sudah sering kita baca, dengarkan ini. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Sudah ditemukan? Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus dimuliakan. Puji Tuhan. Apa dikatakan? Datanglah kepadaku. Puji Tuhan. Nah, perhatikan ini ketika Tuhan Yesus menghadiri. Ya, karena dalam orang Israel itu ada banyak di sana hari-hari besar mereka. Tetapi saya pelajari ini hari raya Pondok Daun, atau yang sering mereka katakan atau Sukkot. Hari raya Pondok Daun ini dikatakan atau masa pengembaraan Israel di padang gurun kurang lebih 40 tahun. Puji Tuhan. Inilah perayaan yang sedang dihadiri oleh Tuhan Yesus di sini. Nah, perhatikan gambaran tadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa manusia itu seperti yatim piatu, sama seperti ketika orang Israel mereka ada di padang gurun, bahwa mereka di sana hidupnya sangat menderita, mereka di sana merana, mereka di sana menderita, mereka di sana kehausan. Seperti itulah kehidupan manusia itu. Makanya dia berkata di sini dalam perayaan ini, engkau akan menerima Roh Kudus. Puji Tuhan. Sakit lo ketika orang Israel ada di padang gurun itu. Bayangkan 40 tahun ya. 40 tahun ya, supaya jangan salah, 40 tahun. Hah? Seperti itu. Itulah gambaran-gambaran yang dibuat Tuhan Yesus. Jadi seperti apa ketika kita tidak ada Roh Kudus? Saya dulu tahun 2008, ya, karena saya lihat, contohnya saya ingat dulu Ibu kita Rima Deborah Tamba, penginjil Haryanto Papani, Ibu Pendeta Muda Antoni Pendeta. Itulah yang saya lihat dulu ketika mereka, saya lihat mereka berdoa sangat enak. Maka di dalam hati saya, Tuhan, kira-kira bisa tak Tuhan berikan rohmu pada saya? Kira-kira seperti itulah. Ya, sudah sering saya saksikan, maka pada tanggal 18 bulan 4 2008 hambanya Pak Pendeta Alamu berkhotbah, dikatakan di sana orang yang tidak penuh Roh Kudus maka tidak ke surga katanya. Seperti itulah kalimatnya dulu. Maka saya, Tuhan, kalau seperti untuk apa saya Tuhan hidup?
Maka di dalam hidup saya tetapkan Tuhan. Hari ini saya waktu itu masih bekerja di PTP 6. Saya tinggalkan pekerjaan itu, saya tetap di kota. Enggak ada tempat tinggal saya dulu sini. Saya seperti orang saya mengembara, saya ke sana seperti itu. Tetapi oleh kerinduan ya, yang saya lihat mereka yang sudah penuh Roh Kudus itu, bagaimana enak-enaknya mereka bisa berdoa, mereka di sana enak beribadah, maka itulah yang menimbulkan di dalam hati saya, Tuhan, saya harus menerima Roh Kudus-Mu. Puji Tuhan. Tetapi perhatikan, yang saya lakukan di sana ada korban. Ada korban. Saya harus meninggalkan pekerjaan, bukan saya katakan tinggalkan pekerjaan, bukan ya. Supaya dipahami itu masalah seperti itu adalah tergantung daripada pribadi kita. Puji Tuhan. Supaya jangan salah, suruh penginjili tinggal maka di kosan aku. Bukan. Hidup saya katakan seperti itu yang saya lakukan. Karena memang untuk mencapai sesuatu hal itu pasti ada korbannya. Puji Tuhan. Sudah pasti, jangan kau berpikir lebih besar lagi atau lebih katakanlah diurapi oleh Tuhan, tetapi kita tidak membuat korban kita kepada Tuhan. Perhatikan jemaat mula-mula itu, dikatakan mereka setiap hari beribadah di sana, memecahkan roti. Seperti yang sampaikan Pak Guru kita lama setengah tadi malam, korban mereka itu beribadah setiap hari. Maka kunci mereka di sana semakin penuh Roh Kudus itu ketika mereka terus bersekutu. Intinya atau artinya bagi kita, supaya kita terus dipenuhi Roh Kudus itu, jangan berhenti hanya di ibadah 10 malam, tetapi harus berkelanjutan. Kalau dibuat nanti mulai ibadah pengurapan ekosonom mai terus deh. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan yang pertama, kita mau dengar firman Tuhan yang kedua. Buka hati lebih lagi. Bapak Pendeta Muda Sori Ofrensa Mosir akan menyampaikan firman Tuhan yang kedua sekaligus menutup dalam doa pengurapan nanti. Siapkan hati kita. Saya bacakan satu firman Tuhan, Wahyu 22 ayat 17. Roh, yaitu Roh Kudus dan pengantin perempuan itu, yaitu kita umat Tuhan, berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Haleluya. Cuma-cuma, syaratnya cuma haus, mau ambil. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan kedua. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita bangkit semua. Kita bangkit. Haleluya. Katakan semangat kita. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan. Pulihkan bersama, bangkit gereja Tuhan sekarang.
Jemaat Tuhan, kami persilahkan kembali duduk. Baik, kembali kita sama-sama untuk membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kedua. Mari kita buka bersama-sama surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Baik, kalau sudah kita temukan, sama-sama kita membacanya. Judulnya semuanya adalah kasih karunia. Kita baca bersama 3, 2. Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara kita sudah tercipta satu pemikiran bahwa ternyata sulit ya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi ada lagi yang lebih sulit. Kalau sempat kehilangan Roh Kudus, paling sulit untuk memulihkan kembali. Paling sulit. Karena itu setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, hati-hati, berjaga-jaga terus. Jangan sampai engkau kehilangan Roh Kudus itu. Nah, kepada jemaat Tuhan juga yang terus masih berjuang, seperti yang sudah pernah saya katakan, memang tidak ada trik khusus supaya cepat dipenuhi oleh Roh Kudus. Tak ada, memang tak ada. Jalan pintasnya enggak ada, jalan alternatifnya tidak ada. Ini memang menjadi satu rahasia yang sangat dalam sekali. Ada orang dulu sampai pergi dia ke beberapa gereja yang masih satu pelayanan dengan kita hanya untuk mendapatkan Roh Kudus. Gak dapat di sini, dia mengembara dia. Saya tidak tahu alasannya kenapa, juga saya tidak tahu. Tapi kalau menurut pemikiran saya seakan-akan bahwa Tuhan itu memilih tempat dia untuk diurapi Roh Kudus. Dan yang akhirnya
Sekalipun dia mencoba berkeliling kemana-mana, tetap tidak dibaptis Roh Kudus. Harus kembali ke sini, dan di sini dia dibaptis Roh Kudus. Tapi sayang, ya, Roh Kudus itu ataupun dia sendiri, saya rasa enggak selamat. Enggak perlu saya ceritakan kenapa dia tidak selamat. Karena riwayatnya sudah menjadi sebuah perbuatan kekejian di hadapan Tuhan. Sebuah pengkhianatan besar kepada Roh Kudus. Nah, itu makanya saya katakan, beberapa hari lalu saya katakan Tuhan bisa saja memaksakan rohnya itu dicurahkan kepadamu. Namun ketika kita tidak menjadi satu bejana yang siap untuk tetap menjadi tempat tinggal daripada Roh Kudus itu, kalau hati kita tidak menjadi tempat yang nyaman bagi Roh Kudus itu, yang artinya kalaupun saudara dipenuhi oleh Roh Kudus tetapi hanya oleh unsur dipaksakan, bisa dipaksakan. Tapi riwayat yang saya lihat, sejarah yang saya lihat, atau peristiwa yang saya lihat, kesaksian yang saya lihat, justru saya berani katakan dia tidak selamat. Saya berani katakan itu. Karena saya tahu apa yang sudah dia lakukan. Padahal dia sudah penuh Roh Kudus. Di sini dia dipenuhi Roh Kudus. Maka tidak ada jalan lain selain kita harus benar-benar sudah siap di sana, sudah menjadi sebuah bejana yang siap untuk ditempati, ditinggali oleh Roh Kudus itu. Artinya saudara sudah benar-benar ingin berbuat yang terbaik bagi Tuhan, di mana ketika kita sadar bahwa untuk berbuat yang baik tanpa Roh Kudus menjadi satu hal yang sia-sia. Karena memang untuk berbuat baik itu tanpa Roh Kudus sia-sia, saudara, nggak bisa, susah. Nah, kesadaran itulah yang akan membuat manusia atau mendorong orang mulai kemudian membenahi hatinya. Ya, membenahi dirinya. Bukan membenahi orang lain. Karena kadang-kadang di Pentakosta ini kadang aneh-aneh. Suka membenahi orang lain. Dirinya enggak dibenahi. Ya. Suka melihat keberadaan orang lain sementara dia sendiri tidak mengenal siapa dirinya sebenarnya di hadapan Kristus. Jadi belajarlah membenahi diri. Hanya itu satu-satunya persoalan bagi Tuhan. Dan Tuhan tahu persis seperti apa kita. Sudah benar-benar seperti tanah yang kering, yang sudah harus disiram dengan air kehidupan. Tuhan sudah benar-benar melihat seperti apa saudara sedang berjuang menjadi orang yang percaya, orang yang taat. Tapi kalau Tuhan lihat kita masih bermain-main, ibadah kita menjadi ibadah musiman saja. Tuhan tahu sekalipun diberikan Roh Kudus itu kepada kita, toh nggak ada gunanya itu. Toh engkau akan permainkan itu. Bahkan bisa menjadi kematian bagi saudara. Nah, karena itu, ya, mari kita dalam firman Tuhan tadi kita melihat bahwa judul firman Tuhan dalam Efesus tadi dikatakan semuanya adalah kasih karunia. Semua adalah kasih karunia.
Sekarang saya pertanyaannya, apakah kasih karunia ini sudah ada di dalam dirimu? Pertanyaannya kan seperti itu. Apakah kasih karunia Tuhan sudah benar-benar ada di dalam dirimu? Atau barangkali kita menjadi manusia yang tidak mau peduli dengan kasih karunia itu. Tidak mau peduli dengan kasih karunia Tuhan. Nah, kita harus jawab sendiri pertanyaan itu. Seperti apa engkau mengerti tentang kasih karunia Allah? Atau ada juga orang sudah ada kasih karunia-Nya. Tuhan sudah memberikan dia kasih karunia. Tapi dia sia-siakan kasih karunia itu. Dia abaikan itu. Kita lihat dulu dalam 2 Korintus. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 1 dan ayat 2. Sebab sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di sini, atau memberikan satu nasihat kepada kita. Jangan kamu membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Jangan sampai kamu membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah engkau terima. Dan diteruskan di sini, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan hari inilah hari perkenanan bagi saudara. Nah, tetapi pertanyaannya, atau barangkali karena di sini bahwa dikatakan oleh firman Tuhan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Sementara firman Tuhan mengatakan bahwa hari inilah hari perkenanan itu. Sehingga pertanyaannya, apakah memang saudara benar-benar meminta itu? Coba. Kira-kira di antara saudara, sehabis ibadah siapa yang melanjutkan doanya di rumah? Atau hanya barangkali di sini saja kita berdoa? Hanya di sini saja engkau makutur dagingmu, minta Roh Kudus. Tapi begitu sampai kau di rumahmu, semua waktumu engkau sia-siakan hanya untuk pekerjaanmu sendiri, hanya untuk kepentingan sendiri. Engkau melupakan bahwa engkau sudah memiliki kasih karunia Tuhan, memberikan kesempatan kepadamu hari ini atau hari saat sekarang. Engkau harus sungguh-sungguh berdoa, bukan hanya di rumah Tuhan, tetapi di rumahmu. Engkau pergunakan suaramu memanggil Tuhan, meminta kepada Tuhan.
Bukan hanya di gereja kita memintanya. Ya. Jangan salahkan nanti firman Tuhan ini. Kau bilang nanti bahwa katanya ini adalah hari perkenanan itu, kok saya tidak sampai-sampai dibaptis. Saya mau katakan, saya dibaptis Roh Kudus itu di rumah, bukan di gereja. Di gereja saya hanya kegerakan, mengalami suatu sukacita. Karena di gereja itu kan terbatas waktunya. Tidak bisa kita mengalami kepenuhan Roh Kudus hanya berdoa 15 menit. Itu sangat sulit itu bisa diterima. Saya di gereja itu hanya kegerakan. Saya merasakan suatu sukacita yang luar biasa yang tidak pernah saya alami. Sesuatu yang terjadi di dalam roh saya yang membuat saya sangat bagaimana, nggak bisa diceritakan sebetulnya. Sukacita yang dikerjakan Roh Kudus ini susah kita menceritakan seperti apa. Hanya rasa yang begitu sangat luar biasa. Itu masih kegerakan itu. Tapi kemudian ketika di rumah terus berdoa, mempergunakan waktu, memaksimalkan waktu kita untuk berdoa, di sanalah kemudian Tuhan akan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan. Itulah hari perkenanan Tuhan. Dia akan mendengarkan saudara, mendengarkan seruanmu, mendengarkan kerinduanmu. Jika kemudian waktumu saat ini, entah di sini, entah di rumahmu, entah dimanapun, engkau berdoa meminta Roh Kudus. Jadi kebanyakan orang di gereja itu kegerakan. Kalaupun ada sebahagian mengalami kepenuhan Roh Kudus itu boleh dikatakan masih batas-batas ya di bawah standar lah. Karena standar daripada pengurapan itu, standar daripada kepenuhan Roh Kudus itu, seperti kitab Yehezkel pasal 47 itu. Standarnya di sana. Kita lihat dulu standarnya ya. Kita lihat dulu. Yehezkel pasal 47. Saya baca mulai dari ayat pertama dulu. Judulnya sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Puji Tuhan. Ini standar ini, ukuran ini. Dikatakan mulai daripada setinggi mata kaki, kemudian sampai ke mana tadi? Ke paha ya, ke lutut.
pada hitungan 1000 hasta pertama, sebatas pergelangan kaki, 1000 hasta kedua sampai ke lutut, 1000 hasta ketiga sampai di pinggang, 1000 hasta keempat sampai kemudian menguasai seluruh hidupnya. Artinya sungai itu sudah mengendalikan diri dia. Maksudnya apa, saudara? Artinya begini, jangan katakan kamu penuh Roh Kudus kalau berdoa kamu malas, kalau beribadah pun kamu malas, kalau bersaksi pun kamu malas, kalau mengajak orang percaya pun engkau malas. Jangan katakan engkau penuh Roh Kudus. Tidak ada peningkatan kesaksianmu, pelayananmu, kerohanianmu. Saya dulu sesudah dibaptis Roh Kudus, kemudian bertemu ada amang baru saya di Samosir. Orang ini penganut Katolik yang paling fanatik dan bukan tipe saya yang sebelumnya suka berbicara tentang firman, bukan tipe saya. Tapi Roh Kudus yang terus memenuhi kehidupan saya memaksa harus menginjili mereka ini, memberitahukan kepada mereka ini kebenaran firman Tuhan, membuat mereka kemudian menjadi bingung. Anak baru naik halak amangun, halak bapon, mula sama kan kalau para tulangna, kalau anaknya kula-kulanya dipanggilnya itu bapak itu amung. Mereka kan bingung. Biasanya seperti ini, kok berani sekali dia ini memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil sampai dia kebingungan. Akhirnya dia menyerah. Takut tuh hari dok mibana. Dari yang tadinya orang yang tidak pernah sanggup berbicara tentang firman, orang yang tidak pernah sanggup berhadapan dengan orang lain memberitakan firman Tuhan, tetapi oleh Roh Kudus yang semakin dipenuhkan, yang semakin ditambahkan, membuat engkau sanggup melakukan apapun. Jadi kalau kita, saudara, ya, ibadahnya pun Minggu Kamis, ya, bukan Senin Kamis, nggak ada ibadah Senin, yang ada Minggu, Selasa, Kamis. Kalau ibadahmu Minggu Kamis, tapi kamu katakan kamu sudah dibaptis Roh Kudus, maka itu artinya kita sebenarnya sedang berbohong. Karena yang saya tahu, kesukaan Roh Kudus itu, entah pun setiap hari, dia paling senang, suka untuk beribadah. Haleluya. Keinginannya selalu ingin beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Kerinduannya senantiasa ingin mendengarkan suara Tuhan. Alai molo stagnad lo. Hola sebatas pergelangan kaki do. Jangan katakan kamu sudah penuh Roh Kudus. Kalau mungkin kegerakan, ya bisa saja itu kegerakan, tapi bukan penuh Roh Kudus. Kepenuhan itu kita yang kemudian terus melanjutkan itu. Kepenuhan itu kita yang harus melanjutkan. Sama seperti yang kita baca baru kitab Yehezkel tadi. Ketika kita mau terus diajar, mau terus dibawa, mau terus ditonton,
kepada kehendaknya Roh Kudus, maka kemudian secara berangsur-angsur engkau akan semakin meningkat dalam kepenuhan Roh Kudus. Mau dibawa, tarik tali ukur jauh 1000 meter naik, 100 hasta naik, masuk ke musina. Oleh mana? 5 sifat nih orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Salah satu sifat ciri khas orang yang penuh Roh Kudus menjadi seorang yang penurut. Penurut. Itu salah satu gambaran kitab Yehezkel ini. Dia menurut saja. Diukur 100 hasta, disuruh dia masuk, maka diukur nggak sebatas dia berbagas, nah sudah sebatas lutut saya Tuhan. Kembali kemudian diajak dia, kita ukur lagi 100 hasta lagi, sudah seberapa dalamnya? Oh sudah sebatas pinggang saya. Sebuah keturutan yang ikhlas, yang rela. Dan itu yang membuat dia semakin hari semakin dipenuhi sampai akhirnya secara total dia dipenuhi, dia dikuasai oleh Roh Kudus seperti sungai menguasai hidupnya. Haleluya. Itulah orang yang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus seluruh hidupnya. Dalam tahap keempat, ukuran 100 hasta itu, 1000 hasta itu. Dalam ukuran 1000 hasta keempat, ada standarnya di sana saudara. Kita dapat melihat itu, kita dapat merasakan itu, kita dapat kemudian untuk menjelaskan itu. Tapi semua itu seperti yang saya katakan tadi, tidak akan kamu dapatkan hanya dalam ibadah gereja. Ibadah gereja hanya kemudian paling tinggi kita beribadah sebatas 2 jam. Berdoa kalau setengah jam itu sudah kelamaan, itu sudah pegal-pegal itu. Tapi bagi siapapun, lihat dirimu, masing-masing kita lihat. Saya rasa beberapa orang sudah mengalami kegerakan. Ya. Jangan dulu kau bilang penuh Roh Kudus. Sekarang jujur dalam hatimu, sehabis ibadah atau di rumahmu, sudah seberapa waktumu bisa berdoa? Sudah bisa 1 jam kah? Sudah bisa 2 jam kah? Atau lebih dari situ kah? Tapi kalau kamu katakan di sini engkau seperti orang yang kepenuhan Roh Kudus, tapi di rumah kamu tidak pernah berdoa, itu sebuah pembohongan publik. Itu penipuan roh. Dan kita tidak akan bisa menipu Tuhan. Siapakah kamu hai manusia, kata firman Tuhan, sehingga engkau mau menipu aku? Tapi mari kita ukur. Kita ukur sendiri seperti apa kepenuhan Roh Kudus itu. Kalau hanya sebatas mata kaki atau pergelangan kaki berarti belum penuh. Sebatas pinggang juga belum penuh. Sebatas sebatas leher pun belum penuh. Tapi yang dimaksud penuh di sana bahwa dikatakan di mana aku tidak dapat lagi berjalan sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Inilah orang yang benar-benar sudah penuh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tidak lagi melakukan sedikit pun yang berkepentingan tentang dirinya. Dia sudah serahkan seluruh hidupnya kepada Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Memang tidak mudah. Jadi tidak mudah Muhammad Dokon. Sudah penuh Roh Kudus. Dibaptis ya mungkin. Diurapi ya mungkin. Tapi dipenuhi oleh Roh Kudus itu punya pengertian tersendiri dan nilai yang sangat tertinggi dalam kerohanian anak-anak Tuhan. Dia tidak lagi berkuasa atas apapun kehendaknya sendiri. Semuanya sudah benar-benar Tuhan yang mengendalikan kehidupannya. Menjadi seorang penurut Allah. Efesus pasal 5 katakan
supaya kamu menjadi penurut-penurut Allah. Menjadi penurut-penurut Allah. Dan apa yang membuat manusia tidak bisa menjadi penurut Allah? Karena memang tidak penuh dengan Roh Kudus. Tidak benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin hanya sekedar engkau kegerakan Roh Kudus, bukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi ketika anak-anak Tuhan, saudara dan saya benar-benar dipenuhi Roh Kudus, itu akan tercipta saudara dan saya menjadi penurut Allah. Haleluya. Itu kan dikatakan Efesus pasal yang ke-5 itu. Dan itu juga yang diajarkan dalam kitab Yehezkel pasal 36 itu. Dia berikan rohnya supaya kita menjadi orang yang taat kepada seluruh kehendaknya Tuhan. Ya, supaya kita taat. Saya mau ingatkan saudara, ini ada semacam resiko. Ini catat ini. Ada semacam resiko kalau saudara tidak berjuang mendapatkan Roh Kudus itu. Ada semacam roh yang akan mengintai saudara kepada satu perbuatan-perbuatan yang sangat kecil. Ya, seperti apa itu? Kita lihat dulu dalam kitab Judas ya, kitab Judas dalam ayat yang ke-19. Judas ini hanya satu pasal ya. Saya baca dari ayat 17 sampai ayat 19. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya. Orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus ada roh pemecah belah yang akan kemudian mempergunakan mereka menjadi sebuah virus di dalam pelayanan Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara bisa dimanfaatkan menjadi alat iblis untuk memecah belah yang akan berakhir kepada pemberontakan kepada Tuhan. Gereja paling rentan dengan pemberontakan. Ya. Jangan kita katakan bahwa Tuhan tidak akan izinkan pemberontakan itu, perpecahan itu. Bukan masalah Tuhan tidak izinkan. Di surga saja terjadi pemberontakan. Di mana Lucifer yang menjadi tangan kanannya Allah harus melakukan sebuah tindakan makar, ingin mengambil posisi Allah sebagai penguasa. Surga saja bisa terjadi pemberontakan. Pemberontakan itu sangat dekat dengan kerajaan surga. Ya, Absalom dia bukan tidak jauh dia daripada seorang raja Daud. Dia anaknya sendiri. Tapi dia kemudian yang dipakai oleh roh pemecah belah untuk memberontak, untuk kemudian menguasai kerajaan Israel yang saat itu masih dipegang oleh Raja Daud.
Dalam pelayanan Musa, tiga orang. Siapa namanya? Korah, Datan, dan Abiram. Orang-orang terdekat daripada Musa melakukan juga sebuah tindakan makar, pemberontakan. Berapa korban mereka? Sekitar 250 jiwa. Berapa korban pemberontakan daripada Absalom? Sekitar 20.000 jiwa. Berapa korban pemberontakan Lucifer? 1/3 dari malaikat surga. Dan firman Tuhan sudah mengatakan di sini bahwa orang yang hidup tanpa Roh Kudus, mereka kemungkinan besar akan menjadi pemecah belah. Menjadi pemberontak maksudnya. Kita miakot derim. Kalau ada ngadok ada pemberontak naga bisa selamat. Sudah do mago. Dengar dong. Ya. Pemberontakan pasti akan ada. Saya sudah ingatkan di surga saja terjadi pemberontakan, apalagi di tengah-tengah kita seperti ini. Tapi katakan kepada Tuhan, berikan saya Roh Kudus Tuhan, supaya saya tidak menjadi target daripada roh pemberontak. Saya dulu, ya ini jujur ini, saya doakan seperti itu. Saat baru-baru pelayanan kita, masih di Banyumas dulu. Doa saya yang pertama, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau menjadi seorang pemberontak. Kalau ada di dalam hati saya, niat saya yang tersembunyi untuk memberontak, cepat-cepat Engkau ambil nyawa saya. Karena saya tahu risiko daripada pemberontakan itu tidak main-main. Bukan hanya dia saja yang akan menjadi korban pemberontakannya, tetapi mereka juga akan menyeret sebanyak mungkin manusia untuk masuk di dalam dosa pemberontakan mereka. Video ibana perlu tatami aku nasida. Akan hamu dah penuh Roh Kudus. Tapi aku kamu dah ngamu naso penuh Roh Kudus. Ibu itu hamu hadu anggabe korban di nasida. Boy itu hamu hadu anggabe korban di nasida. Muludang ulu hamu manami aku. Dang ulu hamu berjuang tu nasida. Dang ulu hamu berpuasa tu nasida. Dang ulu hamu bersapa tu nasida. Engkau biarkan mereka hidup tanpa Roh Kudus. Itu tidak hanya membahayakan iman mereka, keselamatan mereka, termasuk keselamatan saudara, keselamatan anak-anakmu akan menjadi korban daripada pemberontakan orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi perlindungan kita berdoa bagi mereka, bersafaat bagi mereka, berpuasa bagi mereka. Hanya itu cara membentengi dirimu supaya tidak menjadi korban daripada Absalom, tidak menjadi korban Korah, Datan, dan Abiram, dan tidak menjadi korban daripada Lucifer yang sampai hari ini akan terus membangun kekuatan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lewat orang-orang yang tidak dibaptis, tidak diurapi, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara akan menjadi targetnya. Saudara akan menjadi medianya. Saya percaya saudara tidak mau itu. Saya sangat yakin kalau secara hati nurani kita tidak mau menjadi alat daripada si iblis, daripada si Lucifer dalam rencana kudeta yang akan terus dia kerjakan untuk menghancurkan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ingat, targetnya adalah orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Kamu akan dimanfaatkan nanti. Jadi berjuang kamu ama. Ya, aku jujur itu tadi aku dari dulu saya doakan itu. Saya katakan kepada Tuhan, kalau ada niat saya sedikit pun dalam hati saya ingin memberontak, Tuhan silakan cepat-cepat bunuh saya. Ambil nyawa saya,
Tidak perlu panjang-panjang. Karena saya tahu akibatnya itu sangat rusak. Sepertiga malaikat surga dibawa Lucifer. Bukan hanya dia yang kemudian menjadi korbannya. 20.000 orang harus tewas akibat pemberontakan Absalom. Lalu seberapa banyak yang akan engkau bawa ketika saudara yang sampai hari ini tidak bersama Roh Tuhan, tidak dipenuhi Roh Kudus. Seberapa banyak nanti yang akan engkau seret dalam pemberontakanmu. Gak ada yang tahu, gak ada yang bisa jawab itu. Tetapi mari kita sungguh-sungguh berdoa. Sama-sama kita saling menolong, bertolong-tolongan. Ya, itu salah satu tujuan daripada ada kita bangun doa syafaat itu. Ada kita bangun doa puasa itu. Itu bukan berdoa untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan semua umat-umat Tuhan, supaya tidak ada saudara yang akan menjadi media daripada si iblis dalam rencana pemberontakannya. Atau setidaknya kalau memang kita tidak bisa menghindari itu, korbannya atau yang diseret olehnya tidak kemudian berpengaruh dalam pelayanan Tuhan. Yakinlah, ya itu Lampung terjadi seperti itu. Tapi karena gereja itu sudah benar-benar dewasa secara roh, sekalipun ada beberapa kali orang-orang yang mencoba melakukan keinginan-keinginan sendiri, ya barangkali bisa mereka eksis dalam beberapa saat. Tetapi gereja Tuhan yang ada di sana tidak pernah terganggu, tidak terpengaruh lagi oleh pemberontakan mereka. Dan siapa yang menjadi pelaku-pelaku itu? Orang-orang yang paling dekat dengan kekuasaan. Lucifer dekat dengan kekuasaan. Absalom dekat dengan kekuasaan, anak orang raja. Korah, Abiram dan Nathan itu dekat dengan kekuasaan, paling dekat dengan Musa. Tetapi mari kita saling mendoakan antara seorang dengan yang lain, supaya kita saling menopang, saling mendoakan agar tidak ada satu pun yang akan dipergunakan oleh si iblis dalam rencana kudeta daripada si jahat. Kita harus saling mendoakan. Yang sudah penuh Roh Kudus, seharusnya kamu harus tahu apa yang harus kamu doakan dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Bukan lagi berdoa untuk kepentingan kita. Kalau saudara orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi doamu syarat dengan kepentingan dirimu sendiri, hati-hati, itu bukan ciri Roh Kudus. Tidak memikirkan kepentingan sendiri, tapi dia selalu akan berdoa untuk kepentingan semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Jangan sampai engkau terus-menerus hidup tanpa Roh Kudus. Sudah ada kasih karunia Tuhan kepadamu. Tinggal lagi engkau benar-benar semakin bertekun di dalam kasih karunia itu. Engkau yang katanya yang dulu sudah mati karena pelanggaran dosamu, engkau kemudian sudah diberi kesempatan hidup. Itulah kasih karunia yang sudah engkau terima hari ini. Sebelum engkau percaya kepada Tuhan, sebelum engkau mengenal Tuhan di tempat ini, engkau telah menjadi manusia yang sebenarnya sudah mati secara tubuh. Napi mangulu, ada yang mati. Sungot zombie, ya diberi kamu zombie. Saya tidak tahu apakah itu sebuah fakta ada zombie itu, saya tidak tahu. Tapi hanya saya melihat film-filmnya saja. Oh, begini rupanya zombie ya. Manusia yang masih bisa bergerak, tapi tidak bisa melakukan sesuatu yang katakanlah yang baik. Yang dilakukan hanya hal-hal yang jahat, yang buruk. Keinginannya selalu ingin membunuh atau membinasakan orang-orang lain.
itulah zombie. Sebenarnya secara fisik, secara tubuh mereka sudah mati sebetulnya. Kira-kira seperti itulah orang yang tidak memiliki lagi kasih karunia Tuhan. Orang yang senantiasa hidup dalam dosa, dalam pelanggaran, mereka sebenarnya sudah mati. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, saudara kemudian menjadi hidup. Dan tinggal lagi engkau kemudian pastikan kehidupan itu, bahwa engkau sudah benar-benar hidup oleh karena Kristus Yesus yang telah mati bagimu. Bahkan juga engkau harus pastikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 11 itu, bahwa roh yang membangkitkan Kristus, yang membawa dia keluar daripada kematian itu ada padamu hari ini, ada padamu saat ini. Maka roh yang membangkitkan Kristus akan menghidupkan tubuhmu yang telah mati karena dosa. Itu sebuah hal yang harus kita buktikan, saudara. Bisa saja kita berkata, saya sudah diampuni Tuhan, dosa saya sudah diampuni, saya sudah serahkan diri saya dibaptis. Tetapi tidak sekedar bisa pengakuan, kita harus buktikan secara firman Tuhan. Dan salah satu pembuktian utama bahwa engkau sudah benar-benar hidup dari kematian karena dosa. Kalau benar-benar tubuhmu yang berdosa itu, yang sudah mati itu, yang sudah seperti zombie itu hidup, maka itu pastikan karena Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepadamu, karena Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati yang ada di dalam hatimu, memberikan engkau hidup yang baru. Itu dulu yang pertama. Masalah kebangkitannya nanti Roh Kudus itu perkara Tuhan. Di mana saya melihat bahwa kebangkitan nanti sepertinya saya tidak menemukan peran Roh Kudus. Karena begitu manusia mati, sudah expired, sudah habis waktunya di dunia ini. Mereka yang penuh Roh Kudus, menurut saudara, kalau kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kemudian kita meninggalkan dunia ini, mati, dikuburkan, kira-kira Roh Kudusnya ikut dikubur enggak? Roh Kudusnya dibawa mati enggak? Kan tidak. Dia akan kembali kepada Tuhan. Bukan berarti Roh Kudus itu juga ikut ke dalam kuburan, supaya nanti ketika hari kebangkitan Roh Kudus yang membawamu, yang mengikutimu ke kuburan itu membangkitkanmu, tidak. Tapi yang saya lihat, bagaimana Tuhan membangkitkan orang mati. Pertama seperti Yesus membangkitkan Lazarus. Dia hanya berkata, Lazarus keluar. Lalu yang kedua, saya melihat kebangkitan itu ketika ada bunyi sangkakala, ketika malaikat Tuhan berseru dan bunyi sangkakala diperdengarkan, orang-orang mati yang terkubur, entah pun di mana mereka mati, tetapi mereka adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, yang telah mati di dalam Tuhan. Ketika mendengarkan suara daripada sangkakala Tuhan, mereka bangkit. 1 Tesalonika 4, kita lihat dulu. Ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan,
kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang bangkit, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Puji Tuhan. Jadi kebangkitan mereka tidak ada disebutkan di sini hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka yang mati dalam Kristus. Ada banyak roh mati dalam Kristus, tidak sempat dia dipenuhi Roh Kudus. Zaman Kisah Rasul itu ada banyak yang dibunuh. Saulus pada masa itu belum sempat dia dibaptis Roh Kudus, hanya sampai dia dibaptis air. Sempat dia hanya sebatas dia percaya, mengaku Yesus adalah Tuhan. Kematian dia karena dia percaya kepada Kristus. Maka di sana Saulus sebelum bertobat menganiaya mereka, membunuh mereka. Tidak sempat mereka diurapi Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka nanti akan bangkit ketika mereka mendengarkan suara sangkakala Allah. Percayalah, orang yang akan bangkit dalam Kisah 1 Tesalonika 4 ini adalah orang-orang yang benar-benar mati dalam Tuhan. Di Nigeria sekarang banyak orang mati, nggak sempat, jangankan untuk penuh Roh Kudus, beribadah seperti ini, tidak bisa. Begitu ketahuan mereka sedang berkumpul-kumpul untuk memuji-muji Tuhan, langsung tentara itu legal itu langsung dibunuh semua itu, ditembaki semua itu, nggak ada apanya, tuntutannya itu nggak ada. Boro-boro mereka untuk dipenuhi Roh Kudus, beribadah saja mereka bisa seperti kita ini 2 jam 3 jam, itu sudah luar biasa. Pada banyak di Nigeria itu mati di dalam Kristus, mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Tetapi mereka juga akan bangkit ketika di akhir zaman mereka mendengarkan suara Tuhan, suara sangkakala Allah yang kemudian berbunyi. Mereka yang mati dalam Kristus, mereka akan bangkit. Tidak ada sensus siapa yang penuh Roh Kudus, siapa yang tidak penuh Roh Kudus. Mereka akan bangkit yang mati dalam Kristus. Termasuk khotbah 2 hari kemarin ya, tentang tulang-tulang yang kering itu. Bukan Roh Kudus yang membangkitkan mereka dari tulang-tulang kering itu, tapi firman. Napas hidup yang Tuhan berikan kepada mereka membuat mereka kembali hidup. Dan setelah itu firman Tuhan di situ mencatat, sesudah mereka hidup, Tuhan kemudian memberikan rohnya kepada mereka. Itu sudah tulang-tulang kering yang sudah berserahkan. Ketika firman Tuhan berbicara kepada tulang-tulang kering itu, maka awalnya yang berserakan itu berkumpul. Hebatnya, ya tahu saja tulang-tulang ini mana kepalanya. Gak salah, enggak kemudian saling serobot. Yang penting dapat kepalanya lah, kata si tangan. Yang penting ketemu kepala lah, kata si kaki. Tidak, semuanya utuh seperti semula. Tidak ada yang salah tempat di sana. Karena dikatakan tulang-tulang itu berderak-derak, kemudian saling menyatu. Kemudian terus disampaikan firman. Ingat, terus disampaikan firman, tumbuhlah daging. Disampaikan firman, tumbuhlah kulit. Disampaikan firman, maka berhempuslah napas hidup yang membuat tulang-tulang kering yang telah mati ini, sama seperti kita yang telah mati karena dosa, tetapi oleh firman Allah yang engkau terima akan memberikan hidup yang baru dan akan berlanjut. Engkau akan diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi itu kesimpulan daripada Yehezkiel 37 itu. Dari tulang-tulang kering kemudian sampai mereka hidup karena ada napas, bukan Roh Kudus. Sesudah mereka hidup, maka Tuhan memberikan rohnya kepada orang-orang Israel yang mati terbunuh ini. Jadi itu gambaran kita, saudara. Ada proses
ada urutan, ada mekanisme. Tuhan juga punya mekanisme, saudara. Nggak bisa kita paksakan diri kita. Dia punya mekanisme. Yang pertama, harus dulu engkau benar-benar sudah hidup, sudah selesai masalah dosamu. Engkau yang telah mati karena dosamu secara tubuh, secara fisik, engkau harus pastikan dulu bahwa tubuhmu yang telah mati karena dosa itu sudah kembali hidup. Seperti Yesaya 37 itu. Jadi saudara, kita lihat dari dalam Tesalonika tadi bagaimana orang-orang mati dibangkitkan. Tidak ada di sana hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tapi saya sangat percaya yang bangkitkan itu termasuk juga orang-orang yang mati dalam Tuhan yang belum sempat dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan cara ketiga, Tuhan membangkitkan manusia. Sama seperti Wahyu pasal 11. Ketika kedua saksi Allah ini meninggal, dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka, di mana firman Tuhan mencatat 3,5 hari mayat mereka tergeletak, tidak ada yang mengurus. Tetapi hari yang ke-3,5 sesudah berlalu 3,5 hari itu, kemudian kembalilah napas hidup dari Allah sehingga kemudian mereka bangkit dari kematian itu. Ya, kita lihat dulu sebentar. Wahyu pasal 11. Saya mulai dari ayat 9. Nanti saudara baca sendiri dari ayat 1. Dari ayat 9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu. Dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi sebuah orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Masuklah roh kehidupan. Saya cari tahu apa yang dimaksud roh kehidupan itu. Rupanya yang dimaksud roh kehidupan di sini adalah napas hidup yang dari Allah. Tak ada urusannya dengan Roh Kudus. Tapi napas hidup yang dari Allah kembali kepada kedua saksi Allah ini, dan itu yang membangkitkan mereka dari kematian selama 3,5 hari, dan kemudian mereka terangkat dibawa ke surga sesudah mereka bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan mereka oleh karena napas kehidupan yang dari Allah masuk ke dalam tubuh mereka yang sudah mati secara terkaku. Sudah kaku mati 3,5 hari loh. Kita bisa bayangkan kalau sudah 3,5 hari itu orang mati dibiarkan di situ, ya sudah pastilah kakunya itu seperti apa. Sudah barangkali itu hitam itu. Tapi yang masuk kepada mereka sesudah 3,5 hari itu ialah napas kehidupan dari Allah. Bukan Roh Kudus. Roh kehidupan yang dimaksud di sini adalah napas kehidupan yang daripada Allah. Dan itulah salah satu cara Tuhan membangkitkan kita nanti dari antara orang mati. Dia berikan napas kehidupan seperti tulang-tulang kering tadi. Diberikan napas hidup lalu mereka bangkit dari kematian itu. Karena itu saudaraku,
Memang ini akan sangat sulit untuk kita pahami. Tapi kalau saudara benar-benar hidup dalam roh, saudara akan memahami itu. Saudara cari terus referensi daripada setiap khotbah yang disampaikan kepadamu, supaya kita tidak mengambil sebuah kesimpulan yang salah. Cari penjelasan-penjelasan yang semakin memastikan bahwa apa yang disampaikan kepada saudara, bahwa itu adalah kebenaran. Cari referensinya, silakan cari. Jangan kau berhenti hanya dengan pemberitaan firman, berhenti dalam khotbah saja, tapi lakukan sesuatu, memastikan apa yang engkau dengarkan adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Puji Tuhan. Jadi mari kita berjuang untuk terus, jangan pernah capek. Ya. Nasihat saya, jangan hanya di sini saudara berdoa di rumah. Tidak sempat malam, siang, tidak sempat siang, sore, tidak sempat sore sampai malam, pagi hari, pergunakan waktumu berdoa. Kalau saudara ingin benar-benar mengerti seperti apa yang dipenuhi Roh Kudus, berdoa engkau lebih daripada 1 jam. Berlutut engkau lebih daripada 1 jam. Maka di sanalah engkau akan dapat menikmati seperti apa engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Muluhonya waktu hanya menit saja, saudara masih kegerakan itu? Belum. Karena itu mari ya, berjuang, lakukan terus tindakan-tindakan yang semakin membuat Tuhan melihat kerinduanmu. Berdoa di rumah, berpuasa ya, berpuasa. Masih ada waktu kita sekitar 3 hari lagi, gunakanlah untuk berpuasa ya, berpuasa di sana. Sungguh-sungguh berpuasa di sana. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan alternatif, jangan, tidak ada. Kalaupun hamba-hamba Tuhan menumpangkan tangan, bukan berarti oleh hamba Tuhan itu kemudian memastikan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak. Kami hanya kemudian menopang saudara, mendukung saudara supaya kemudian terus berdoa. Jangan kemudian saudara berhenti berdoa, jangan merasa capek, jangan menjadi lelah. Kami hanya menopang saudara untuk terus berdoa, terus berjuang, terus berseru kepada Tuhan, memberikan semangat. Tidak ada bisa kami pastikan bahwa tumpang tangan hamba Tuhan membuat saudara dipenuhi Roh Kudus, tapi diri kita sendiri yang terus kemudian berjuang, tidak hanya di dalam gereja, tapi juga ketika engkau kembali ke rumahmu, berdoa di sana. Puji Tuhan. Amin. Mari kita semua datang kepada Tuhan.